Mudah-mudahan dengan begitu kita akan menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana Allah katakan, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Nggak ada tandingannya di muka bumi. Itu diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 110. Jadi kita ini umat Islam adalah umat yang terbaik, ya, yang ada di tengah-tengah manusia. Dan itu sudah dibuktikan oleh Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Ya. Sudah dibuktikan bahwa mereka adalah umat yang terbaik dalam segala hal. Kenapa mereka jadi umat yang terbaik? Karena pedoman mereka itu adalah yang terbaik, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai kiamat, kalau mau diuji ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam segala hal pasti tidak terkalahkan selama bersifat objektif. Ya, dan itu sudah dibuktikan dalam praktek, bukan hanya teori, bukan hanya dialog, tapi praktek oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tapi pertanyaannya hari ini adalah kenapa kita menjadi umat yang tidak terbaik hari ini? Ada apa? Ya, maka satu di antara jawabannya adalah sebagaimana yang ditulis dalam sebuah buku. Kenapa umat Islam mundur yang lain maju? Jawabannya adalah umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya. Sementara orang lain maju karena meninggalkan ajaran agamanya. Jadi kalau orang-orang Kristen itu pengikutnya tidak meninggalkan ajaran agamanya, mereka tidak maju. Yahudi juga begitu. Ya, karena mereka dulu ketika umat Islam jaya dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, itu Baghdad, Irak itu, ya, itu dulu daerahnya daerah yang sangat dikagumi. Di saat orang di Eropa waktu itu belum kenal dengan sabun, ya, belum kenal dengan sabun. Bayangkan, kira-kira gimana itu? Artinya sangat jorok. Sementara Baghdad di malam hari sudah terang benderang. Rumah sakitnya masuk gratis. Ya, pernah seorang dokter dari negara lain mendengar bahwa Islam begitu maju umatnya, dia menyamar. Dia ahli menyamar, pura-pura sakit. Karena syarat di rumah sakit Islam waktu itu 3 hari tak boleh diajak bicara seluruh pasien. Layani, tidak boleh ajak bicara. Setelah dilayani, dipanggil, saudara, ini uang, ini hasil bahwa Anda tidak sakit sama sekali. Ini uang untuk Anda, pulang ke negeri Anda. Terkejut dia. Tanpa diajak bicara sedikit pun, itu. Maka dialah menulis bagaimana keadaan rumah sakit waktu itu. Ya, bagaimana rumah sakit, ada air mancurnya, tamannya, masuk saja ke rumah sakit, ke pekarangan rumah sakit umat Islam waktu itu sudah tenang. Dan itu yang menulis bukan umat Islam, tapi orang kafir. Namanya orientalis. Begitulah hebatnya dulu. Maka sekarang terbalik. Kenapa mereka jadi hebat sekarang? Karena mereka mengambil ajaran Islam diantaranya ketika perang salib. Sampai hari ini mereka masih menerapkan ajaran Islam. Sementara kita menerapkan ajaran mereka dulu. Penuh dengan kekacauan, permusuhan, keterbelakangan, kejorokan, tidak bersih di mana-mana. Ya, tidak disiplin. Inilah. Jadi Allah sudah mengabadikan bahwa kita umat yang terbaik, tapi kenyataannya hari ini tidak. Kenapa? Karena kita lari dari ajaran agama kita. Dan tak perlu lagi kita berdalih-dalih. Oh begini, begini, begini. Kenyataan. Ya, dalam segala aspek. Siapa yang akan memajukan ini? Ya kita. Dengan generasi berikutnya. Kalau kita tidak berubah, generasi berikut bisa jadi lebih jorok daripada kita.
Kenapa mereka dulu bisa maju? Karena leluhur mereka mau berubah. Setelah berkenalan dengan Islam, mereka berubah. Ya, mereka ambil apa yang dari Islam, disiplinnya, ilmunya, dan lain sebagainya. Maka sepakat mereka sekarang menulis karena sudah terbuka rahasia. Ya, dulu mereka masih sembunyi-sembunyi, menganggap mereka yang hebat. Tapi sekarang karena informasi sudah terbuka, tidak bisa lagi sembunyi, akhirnya mereka sudah akui. Seluruh teknologi sekarang itu basisnya sudah diletakkan oleh ilmuwan Islam dulu. Kita hanya meneruskan. Ya, itu. Jadi sejelek-jelek manusia adalah yang selalu mengagung-agungkan leluhurnya, tapi dia tidak pernah berbuat lebih dari leluhurnya atau sama dengan leluhurnya. Itu manusia jelek. Jadi kalau kita selalu aja bilang itu nanti kita jatuh jelek. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang bangga dengan leluhurnya, tapi dia berusaha lebih baik daripada leluhurnya. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak cucu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemarin sudah kita bicarakan khairu ummah. Kenapa umat Islam menjadi khairu ummah? Karena dia ada kata khair di sini. Ya, bukan karena amar ma'ruf nahi mungkarnya, karena ayat ini nanti amar ma'ruf nahi mungkar beriman kepada Allah, tapi kunci pertamanya adalah khair. Maksudnya apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk baik dipakihkan tentang agamanya. Itu kunci pertama dulu. Bagaimana supaya kita menjadi umat yang baik? Paham tentang agama kita. Ini dulu. Paham tentang agama kita, paham tentang akidahnya, paham tentang fikihnya, paham tentang tasawufnya. Tadi saya baru baca pukul 11 tadi, bukan, setengah 11 mau berangkat, itu di medsos. Hati-hati itu medsos. Ya. Apa katanya? Kajian tasawuf. Kalau sudah sampai ke makam tasawuf, tidak perlu lagi hukum, tidak berlaku hukum. Itu setan namanya itu. Makanya saya selalu bilang di mana-mana, kalau mau ke tingkat tasawuf, mantapkan tauhid dulu dengan fikih. Kalau tidak mantap tauhid dan fikih, meloncat ke tasawuf, bukan tasawuf, tasawuf jadinya. Jadi tasawuf itu apa namanya itu? Hilang. Ya, nggak tahu arah, sesat akhirnya. Jadi hati-hati. Bukan tidak ada tasawuf, ada di Islam disiplinnya, tapi mantapkan tauhid, mantapkan fikih. Baru 3 seiring, baru top. Itulah contoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasawufnya sampai ke Sidratul Muntaha, tapi dia tidak lalai dengan tugasnya, tidak larut dengan tugasnya. Ketika disanjung oleh Allah dengan Assalamu alayka ayyuhan nabiy rahmatullah wa barakatuh, itu lezat sekali. Tapi dia tidak lupa dengan tugas Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dia tetap mengingat umatnya, dia ingin menselamatkan rahmatan lil alamin sebagai tugasnya. Tapi kebanyakan orang-orang yang belajar yang disebut katanya tasawuf, tarikat itu sampai di atas terjadilah macam-macam. Ya, dianggapnya sudah finish, akhirnya dia menyimpang dari jalan. Nah, itu yang saya dulu punya teman sebelum berangkat sama dengan saya sholat. Sama ruku, sujud. Tapi setelah dia katanya kaji mendalam, tak ada ruku, tak ada sujud lagi. Kau niwir, kaji kau baru kulit-kulit saja. Akhirnya apa? Akhir dari kehidupannya stroke, ya. Maka beliau alhamdulillah sempat tobat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak tobat saya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi sudah di atas Muhammad pula dia. Jadi saya ini dianggapnya kau baru kulit-kulit, belum sampai ke isi kaji kau. Oh, hebat kali kau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau mau menjadi umat yang terbaik, paham tentang ajaran agama kita. Nah, bocoran 65% hasil penelitian di Indonesia umat Islam tidak bisa baca Quran. Ini harus saya ulang-ulang terus ini. Karena ini tugas berat nih. 35% bisa baca Quran. Kalau baca Quran aja tidak bisa, bagaimana kita mau maju? Karena paham dengan agama kita, landasannya Al-Quran. Itu harus saya ulang lagi. Mari tolong jadikan keluarga kita semua bisa baca Quran, hafal, kemudian sampai mati terus memahami isi Al-Quran. Ini tantangan berat ini. 65% tidak bisa. Ada kata ummah, di kata khair, maksudnya apa?
Kalau kamu menjadi umat yang terbaik, harus paham tentang jalan agamamu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata kunci aja apa? Ummah. Hebat sekali. Ummah, seakar yang kata ummun, ummu. Kemudian seakar dengan kata imamah, imam. Ummu artinya ibu. Dari ibulah akan lahir umat. Sepakat nggak nih? Iya kan? Dari umat itu nanti akan jadi ada yang jadi imam, pemimpin. Ini hati-hati, pemimpin. Ini umat. Nah. Karena itu Islam berkepentingan. Karena posisi ibu dalam Islam sangat mulia. Karena dari dia lah akan lahir umat, kemudian dari dia juga lah akan lahir pemimpin. Hebat. Di Al-Quran tolong baca. Diceritakan tentang perempuan, walaupun suaminya Nabi, tapi jelek dia, anaknya jelek. Siapa dia? Siapa yang meragukan imannya Nabi Nuh? Enggak ada. Nabi diangkat oleh Allah derajatnya. Tapi karena istrinya bejat, ibu ini bejat, maka yang harus menjadi imam anaknya bejat. Hati-hati. Siapa yang meragukan Lut, tapi karena istrinya bejat, maka keturunannya bejat. Tapi siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun, sampai-sampai dia memproklamirkan dirinya Tuhan, tapi karena Asia seorang mukminah, ibu yang baik, maka dia mengasuh Musa sampai menjadi hebat. Coba. Subhanallah. Siapa yang tidak kenal dengan Maryam, tanpa suami membesarkan Isa, akhirnya Isa menjadi hebat. Kenapa? Karena dia seorang ibu yang baik. Itu makanya Al-Quran menjelaskan tentang ibu dalam Al-Quran. Ada yang anaknya bejat, tapi ada anak yang diasuhnya baik, walaupun dia serumah dengan Fir'aun. Subhanallah. Ini. Jadi kalau mau menjadi umat yang terbaik, perhatikan ibu. Maksudnya apa? Yang akan menjadi gudang itu hati-hati. Maka Islam berkepentingan, kalau kalian akan menikah, 4 perhatikan. Karena dari nikah itulah nanti akan lahir umat. Dan akan lahir pemimpin. Maka perhatikanlah. Silahkan mau cantik, mau ganteng, boleh. Ya. Hartawan, bagus. Kayak Khadijah. Cantik, hartawan. Keturunan, bagus. Ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah agamanya. Ini penting. Karena kalau agamanya sudah mantap, pada suatu saat dia akan ganteng. Tadi hitam-hitam sedikit, tapi agamanya mantap, insya Allah berhasil dalam hidup. Mudah itu untuk merubah wajah ini. Ya, maka apalagi sekarang, yang pesek sudah bisa dimancungkan, betul nggak? Sekedar tidak merubah boleh. Apalagi kaya, insya Allah kalau agama Islam diamalkan, kaya umat Islam. Sekarang kita tidak kaya karena kita tidak mengamalkan ajaran Islam dalam mencari ekonomi, kehidupan. Begitu apalagi keturunan. Kalau sudah agama, insya Allah keturunannya bagus. Jadi utamakan agama. Nah sekarang kenapa kita di Indonesia khususnya, kita tengok umat Islam karena bergeser. Untuk mencari jodoh, tidak lagi agama yang dipentingkan. Pertama yang dipentingkan, kaya enggak? Ganteng enggak? Cantik enggak? Coba. Ini indikasinya mana? Coba tengok. Mana berapa banyaknya umat Islam di Indonesia yang bulan madunya mempedulikan anak yatim fakir miskin. Yuk bulan madu kita ke panti yuk. Yuk bulan madu kita kaya lagi. Yuk kita bawa anak yatim fakir miskin umroh ya. Nggak ada. Tapi coba, karena dia sudah jahiliyah caranya apa? Bulan madunya ke Bali. Bulan madunya ke Hong Kong. Di sana apa yang nampak? Setan. Makanya kehidupannya setan. Makanya kadang-kadang hanya sebulan aja madu. Setelah itu pahit aja lagi. Ya, ini gara-gara ini. Jadi kunci untuk menjadi umat yang terbaik diantaranya perhatikan ibu.
Memperhatikan ibu berarti memperhatikan bapaknya, bibitnya. Karena ibu gudang, bibit harus diperhatikan. Kalau ini sudah bagus, insya Allah umat akan bagus. Dari umat itu nanti akan ada pemimpin. Minimal pemimpin rumah tangga. Kullukum ra'in. Ya, sampai ke presidennya, sampai ke menterinya. Karena pemimpin inilah yang akan menentukan corak kehidupan ini. Dakwah pemimpin lebih dahsyat daripada dakwah ulama. Walaupun dia tamat Mesir, kitabnya setinggi masjid ini, sekali wirid 10 kitab dibawa. 10 tahun wirid, nggak ada didengar tuh. Ini dalil, haram judi, haram zina, haram. Nggak ada. Tapi seorang Kapolri, seorang presiden, seorang menteri, dengan satu tanda tangan, insya Allah, nggak usah berbulan, berhari sudah tutup perjudian. Itu dakwah, itu imam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, inilah tugas kita semua. Kalau mau menjadi khairul ummah kita lagi, pertama harus paham tentang ajaran agama kita. Terutama dulu pandai baca Quran dulu. Ya, sudah itu sampai mati terus belajar tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, perhatikan perempuan. Memperhatikan perempuan berarti memperhatikan laki-laki, rumah tangga. Karena umat akan lahir dari rumah tangga, dari suami istri. Karena itu perhatikan itu. Sampailah ke pernikahan hari ini sudah ala Yahudi, ala Nasrani. Tidak ada lagi ala Islam. Sudah campur baur, malah kontan-kontan disebut kalau makannya ala Perancis. Allahu Rabbi. Islam kontan-kontan melarang tak boleh makan berdiri. Tapi sudah ala Perancis. Ambil sendiri, makan sedang bicara sambil berdiri. Allahu Rabbi. Padahal akan mendirikan rumah tangga awal-awal. Belum lagi pengantinnya, salam dengan yang bukan mahramnya. Campur baur, malah dengan kafir, bukan lagi Islam. Yang kafir, itu suatu kebanggaan. Sekarang kalau ada peralatan, ada undangannya Cina, kafir, macam-macam kafir, datang, bangga kali itu. Wah, itu kawan awak dari Jakarta baru turun tuh. Salam dengan anaknya perempuan yang bukan mahram. Makasih om, la ilaha illallah. Ini maaf, kalau yang agak panas telinganya tidak apa-apa. Ini kenyataan. Kalau ini terjadi lagi, tak akan berubah umat Islam. Tak akan berubah, malah kita akan selalu dianggap remeh oleh orang. Saudaraku seiman rahimakumullah, mari kita hayati, mudah-mudahan kita bisa kembali menjadi umat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.